lagi woi. Nyamber. Akbar. Sebuah pipa bensin Pertamina di Pelumpang Koja, Jakarta Utara terbakar pada malam hari ini. Dari informasi yang telah diperoleh, kebakaran terjadi sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, karena Jakarta itu padat banget, akhirnya pemukiman warga itu pembangunannya semakin mendekat ke arah area depo. Ini surat izin mendirikan bangunan oleh pemerintah setempat. Salah siapa ya? Hai guys, balik lagi sama kita Hai, it's Panji. dan aku Vira. Nah, pada kali ini kita bakal membahas salah satu kasus yang booming di tahun 2023 awal, tepatnya di bulan Maret. Nah, kasus apa nih, Fir? Kasus kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Nah, jadi kasus ini banyak juga menimbulkan kerugian. Kerugiannya itu cukup besar ya, karena pemukiman warga yang di sekitar depo itu terbakar habis. Nah, jadi dari kasus ini juga ini menimbulkan banyak sekali isu perencanaan. Sebenarnya ada yang salah gak sih sama perencanaan dari Depo Pelumpang itu sendiri? Bingung juga nih siapa yang salah. Sebenarnya yang salah itu dari pihak Pertaminanya atau warga-warganya yang asal membangun rumah di sekitar depo. Atau malah ini ada sangkut pautnya sama pemerintah atau sama perencananya? Nah, jadi pada awalnya dalam pembangunan depo Pertamina Pelumpang ini itu direncanakan menggunakan buffer berupa badan air sejauh 50 meter. Tapi realitanya kok nggak kayak gitu ya? Apa ada yang salah dari proses perencanaannya? Nah, teman-teman, sekarang kita dapat project nih, bikin master plan depo Pertamina. Menurut kalian gimana? Wah boleh tuh, cuan nih, gas aja lah ambil. Tapi menurutku kita harus tetap ikut regulasi. Soalnya di RT/RW DKI Jakarta pasal 61 disebutkan bahwa dalam melakukan pengembangan sistem prasarana bahan bakar minyak diperlukan buffer zone atau zona penyangga. Iya, benar juga sih. Soalnya project kita ini kan bikin master plan depo Pertamina ini rawan ledakan. Menurut aku kita emang perlu buffer. Dan buffer menurutku paling tepat sih kayaknya lahan hijau deh. Menurut kalian gimana? Menurut aku gimana kalau buffernya dibangun badan air? Soalnya air kan itu isolator, jadi dia bisa nahan api. Terus kalau dibangun badan air, pemukiman warga nanti juga nggak langsung mepet ke Pertaminanya. Gimana? Nah, gimana kalau kita bangunnya pagar aja, pagar pembatas gitu nggak? Ya udah kita bangun pagar aja. Terus sampingnya kan juga masih ada lahan kosong, jadi nggak bakal lah merembet ke samping-sampingnya. Ya tapi kalau kayak gitu kurang aman loh. Kayaknya emang paling benar badan air itu gak sih? Tapi kalau kita bikin badan air kayak usulanmu tadi, bakal biayanya gede kan? Bakal mepet sama anggaran kita. Gimana kalau bikin pagar pembatas aja? Nanti kan sebelahnya juga nggak ada apa-apa kan, kosong kan, jadi aman-aman aja. Kita juga masih sisa dari anggarannya itu masih banyak. Ya udah gampang lah itu. Nanti aku ajuin proposal dulu ke atasan. Hasil akhirnya gimana? Kita ngikut atasan aja. Nah, pada akhirnya buffer zone itu cuma berupa lahan kosong, padahal kan bisa ya dibangun badan air. Nah, karena Jakarta itu penduduknya padat banget, akhirnya pemukiman warga itu mulai mendekat ke depo. Hanya selang 3 tahun, yaitu tahun 2001 sampai 2004, terjadi pemadatan permukiman yang mendekati depo Pelumpang dari arah utara. Nah, ini berbanding lurus sama yang dijelasin sama Safira tadi. Kalau makin lama, perumahan itu terbangun mendekati ke depo Pelumpang itu sendiri. Nah, selanjutnya itu pada tahun 2018 dilakukan revisi RT/RW yang menghasilkan nilai kesesuaian ruang yang cukup tinggi, yaitu 75% sesuai. Namun, angka tersebut tidak menunjukkan bahwa ada keseriusan dalam penanganan kawasan permukiman di kawasan rawan ledakan, termasuk juga pada depo Pelumpang ini. Loh, gimana nih? Kok gak sesuai sama master plan yang kita buat sih? Iya kan, di sini harusnya lahan kosong kok enggak?
apa harusnya bener kita bangun buffer zone tuh badan air biar rumah-rumahnya tuh nggak makin ke sini. Loh, itu kan bukan salah kita. Kita kan udah ngusulin dan atasan udah nyetujuin. Lagi pula, kenapa sih warga juga pindah di sini? Padahal kan mereka seharusnya tahu kalau ini depo Pertamina. Nah, padahal kalau dari awal itu dibangun buffer zone berupa badan air, rasanya masyarakat pun tidak akan terus membangun rumah mendekati depo tersebut. Nah, karena rumah-rumah warga itu udah terlanjur banyak dibangun di sekitar area depo Pelumpang, pemerintah tuh nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah, itu juga ditambah karena bangunan-bangunan tersebut itu udah memiliki IMB atau izin mendirikan bangunan. Nah, jadinya kan bingung. Adapun izin mendirikan bangunan yang mereka kantongi diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2021 lalu. Penerbitan IMB kawasan tersebut akhirnya menimbulkan polemik di publik lantaran izin tersebut tidak dibarengi dengan legalitas kepemilikan lahan serta pemukiman yang berada di kawasan berbahaya. Presiden kita, Bapak Joko Widodo, akhirnya menindak cepat insiden ini dengan berkoordinasi dengan PJ Gubernur DKI Jakarta dan Menteri BUMN untuk segera memutuskan solusi yang terbaik. Tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Nah, itu dia pembahasan dari kami mengenai kasus kebakaran yang ada di depo Pertamina Pelumpang. Menurut kalian gimana nih terkait proses perencanaannya? Jangan lupa diskusi di comment section ya. Kita tunggu pendapat kalian. Bye-bye. Bye-bye.